Selamat siang Bapak Ibu semua. Selamat siang. Iya, apa kabar ini semuanya? Baik-baik semua? Iya. Baik. Bahagia. Beberapa hari yang lalu kita sudah masuk ke ruang kolaborasi sesi 1, di mana Bapak Ibu sudah melakukan diskusi ya. Benar ya Bapak Ibu ya? Gimana diskusinya? Dilanjutkan nggak setelah sesi kolaborasi yang kemarin? Dilanjutkan Pak. Lanjutkan ya. Oke, baik. Hari ini kita akan lanjutkan untuk sesi kolaborasi kita. Sebelumnya saya akan buka terlebih dahulu Bapak Ibu untuk sesi kita. Saya ucapkan salam dan bahagia. Jadi semoga kita semua itu bisa dalam keadaan berbahagia ya Bapak Ibu ya. Dan damai sejahtera buat kita, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu bagi kita semua di ruang virtual ini. Nah, hari ini Bapak Ibu kita akan mulai dengan kegiatan kita dengan meminta berkat dari Tuhan kita. Jadi kita akan berdoa terlebih dahulu, semoga apa yang kita lakukan hari ini mempunyai manfaat bagi kita semua. Baik Bapak Ibu ya, untuk berdoa saya menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baik Bapak Ibu, kita akan lanjutkan untuk pertemuan kita hari ini. Sebelum kita beranjak lebih lanjut, kita boleh main games dulu ya. Kita ice breaking dulu nih, supaya suasananya mencair kayak gitu ya. Suasananya mencair ya Bapak Ibu ya. Baik, games yang ini saya beri nama berpikir sebelum menjawab Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya akan memberikan pertanyaan. Jadi akan memberikan pertanyaan, siapa aja boleh menjawab ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi syaratnya Bapak Ibu harus open cam. Jadi semua Bapak Ibu bisa melihat wajah teman-teman Bapak Ibu semua ini, termasuk wajah saya gitu ya. Oke. Jadi gamesnya itu ingat Bapak Ibu adalah berpikir sebelum menjawab. Kita mulai ya Bapak Ibu ya. Jadi saya akan kasihkan pertanyaan, silakan dijawab. Oke, pertanyaannya itu bisa berada di jawabannya itu berada di gambar atau tampilan kamera teman-teman semua. Gitu ya. Nah, saya mulai ya Bapak Ibu ya, kita mulai dulu. Pak Ganif di dalam videonya berada di mana nih Bapak Ibu? Dalam mobil. Masih belum dapat ya. Di jalan. Di jalan, bukan, masih belum tepat. Ingat permainannya berpikir sebelum menjawab Bapak Ibu. Saya belum menjawab karena masih berpikir, Pak. Ya, gimana Bu? Berpikirnya gimana Bu? Berpikirnya nanti takut salah. Ya sudah, saya mikir lagi aja. Jadi jawabannya Tadi nggak jawab-jawab. Oh, nggak jawab-jawab. Jadi jawabnya itu oke, baik Bapak Ibu kan. Saya kasih clue ya. Jadi kalau mau menjawab, ini kan permainannya berpikir sebelum menjawab. Jadi misalkan nih, sekarang lihat gambarnya Bu Linda. Ada gambar apa di dalam background-nya Bu Linda. Jadi sebelum menjawab kita harus berpikir dulu. Figura foto. Nah, gitu Bapak Ibu ya. Saya ulang ya Bapak Ibu ya, saya ulang ya. Coba ya, sekarang kita lihat lagi backgroundnya Bu Rustiani. Warna paling atas itu warna apa? Biru. Yeay, betul. Benar sekali. Tepuk tangan untuk kita semua. Waduh, berarti udah mulai fokus ini ya. Berarti ya, udah mulai fokus, sudah mulai cair nih SS-nya ya Bapak Ibu ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Semoga permainan ini bisa menghibur Bapak Ibu sekalian. Paling enggak ya menghilangkan sedikit penat lah ya Bapak Ibu ya. Masih bisa tersenyum. Ingat kita harus bahagia ya Bapak Ibu ya. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Jadi hari ini saya ingatkan kembali untuk modul 1, capaian umumnya itu adalah modul 1.1, peserta mampu memberikan perspektif refleksif kritis tentang pemikiran filosofi pendidikan KHD melalui forum diskusi. Nah, untuk sesi kolaborasi yang kedua ini, Bapak Ibu capaian khususnya itu adalah Bapak Ibu bisa mempresentasikan nih hasil diskusi yang sudah dilakukan bersama dengan teman-teman satu kelompok, dan kita bisa belajar untuk saling memberikan tanggapan positif supaya kita bisa saling membangun Bapak Ibu. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi capaian kita itu yang khusus itu adalah kita presentasi, kita juga bisa memberikan tanggapan positif bagi presentasi kawan-kawan yang lain sehingga bisa makin baik ke depannya. Seperti itu ya Bapak Ibu ya.
Baik. Siap. Siap. Nah, agenda kita, jadi hari ini pembukaannya 15 menit, dilanjutkan nanti tujuan, agenda, kesepakatan kelas, pembagian peran, nanti ada pembagian peran di masing-masing kelompok, presentasi, dan benang merah, dan penutupan. Nah, kita akan mulai masuk ke kesepakatan kelas dulu. Jadi yuk kita sampaikan sama-sama apa nih yang bisa membuat kelas kita menjadi nyaman dan efisien. Nah, di sini saya tawarkan dulu Bapak Ibu, ini adalah kesepakatan umum untuk pembelajaran daring. Jadi kita nyalakan kamera kalau sinyalnya tidak bermasalah. Kita matikan mic kalau masih belum mau menyampaikan sesuatu. Hadir seutuhnya Bapak Ibu. Jadi jangan cuma hadir di dalam meeting tapi pikirnya kemana-mana gitu ya. Masih yang kemana-mana ngoreksi atau lainnya gitu ya Bapak Ibu ya. Hargai waktu bersama. Saya mencoba untuk mulai on time dan kita akhirnya juga dengan on time. Buat catatan jika menurut Bapak Ibu ada hal yang penting yang sudah disampaikan. Kalau ada yang mau bertanya silakan raise hand-nya. Kemudian kalau ada gangguan teknis ya kita saling memaklumi gitu ya Bapak Ibu ya. Nah dari kesepakatan kelas ini ada yang mau ditambahkan Bapak Ibu? Sudah Setuju, cukup, Pak. Pak. Setuju ya? Sudah cukup ya? Oke, Setuju. baik Bapak Ibu. Demikian untuk kesepakatan kelas kita. Semoga kita bisa melakukan apa yang sudah kita sepakati. Baik ya Bapak Ibu. Nah, berikutnya ini kita akan mulai masuk ke sesi Bapak Ibu. Sebelum melakukan presentasi, saya jelaskan dulu untuk pembagian peran nih. Jadi Bapak Ibu dalam satu kelompok terdiri dari 5 orang ya. Betul ya Bapak Ibu ya? Benar ya, Ya. Bapak Ibu, ada 5 orang. Betul, Pak, betul. Nah, saya akan jelaskan peran dalam kelompoknya ini. Ada yang berperan sebagai presenter, nanti pilih salah satu yang bertugas sebagai presenter. Kemudian pemberi tanggapan, kemudian yang menjadi penanya, yang mengajukan pertanyaan, lalu nanti harus ada yang bertugas sebagai penjawab nanti untuk pertanyaan yang disampaikan oleh kelompok lain, dan ada yang menjadi notulen. Nah, kenapa perlu ada notulen nih? Karena mungkin aja tanggapan dari teman-teman itu bisa digunakan untuk memperbaiki apa yang sudah didiskusikan. Seperti itu. Nah, sebenarnya ini udah disampaikan kemarin untuk dipilih-pilih ya. Nah, saya jelaskan sedikit apa tugas masing-masingnya ya Bapak Ibu ya. Kalau presenter saya pikir Bapak Ibu sudah jelas ya, tentu yang mempresentasikan hasil kelompok. Kemudian untuk pemberi tanggapan, jadi dari kalau kelompok 1 akan memberi tanggapan untuk ke kelompok 2. Gitu ya. Jadi kita memberikan tanggapan positif. Apa nih hal positif yang bisa dilihat dari presentasi yang sudah disampaikan oleh kelompok 1 gitu ya. Nanti sebaliknya juga sama. Kemudian yang berikutnya penanya, maka memberikan pertanyaan. Mungkin ada yang kurang jelas atau ada yang perlu dikomentari, monggo diberikan di sesi tanya jawab nanti setelah presentasi selesai. Nah, dan yang terakhir, bukan yang terakhir ya, yang kedua terakhir, yang menjawab. Nanti harus ada yang menjadi orang yang bertanggung jawab untuk menjawab pertanyaan yang sudah disampaikan oleh kelompok lain. Dan yang terakhir itu adalah notulen. Siap. Oke, siap ya Bapak Ibu ya. Nah, berikutnya saya kasihkan waktu 1 menit, Bapak Ibu boleh di grup WA masing-masing untuk coba tentukan siapa yang akan menjadi presenter, siapa yang menjadi penanya, penanggap dengan pemberi jawaban. Silakan ya Bapak Ibu ya. Saya yang presenter, Pak. Presenternya Bu Linda ya, baik. Iya. Berarti sudah pembagian perannya sudah Sudah. ada nih ya. Baik Sudah. kalau kayak Pak, gitu. saya penanggap aja, Pak. Siap, baik, mantap ya Bapak Ibu ya. Karena sudah siap semua, maka kita lanjutkan ke sesi presentasi. Boleh Bapak Ibu, kita mulai. Ada yang mau ditanyakan sebelumnya? Cukup, Pak. Cukup, baik. Kalau gitu kita masuk ke sesi presentasi. Nah, untuk sesi presentasi, saya ingatkan dulu nih, ini total waktunya 20 menit. Nanti 10 menit itu untuk presentasinya. Kemudian nanti dilanjutkan 3 menit itu untuk memberikan tanggapan. Dan yang terakhir itu adalah 7 menit untuk tanya jawab. Oke, jadi totalnya 20 menit. Nah, dalam presentasi ini Bapak Ibu CGP akan dilakukan penilaian. Nah, penilaiannya ini adalah rubrik penilaiannya Bapak Ibu. Jadi untuk presentasi akan dinilai dari 2 aspek, yaitu isi dan penyampaian materi. Nah, untuk aspek isi, di mana Bapak Ibu diharapkan dapat mengemukakan kaitan antara konteks lokal sosial budaya dengan pemikiran KHD, menyampaikan alasan, menyampaikan tantangan dan solusi, dan memberikan contoh konkretnya. Nah, ini untuk isi. Kemudian untuk penyampaian materi, tentu menggunakan bahasa Indonesia yang baik, Bapak Ibu,
pesannya disampaikan secara terstruktur dan sistematis, menggunakan media yang baik, dan mendemonstrasikan CGP sebagai orang yang lugas dan kontekstual. Seperti itu. Itu yang akan dinilai ya Bapak Ibu ya. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Jelas Pak. Jelas ya. Baik, kalau gitu kita akan mulai dari kelompok 1, kelompoknya Bu Linda. Yang presentasi Iya, Pak. tadi Bu Linda ya. Iya, Pak. PPT-nya Mohon, gimana Bu Linda? ya mohon ditampilkan PowerPoint-nya Pak. Tadi saya sudah titip ke Bapak kan. Oh iya, iya baik. Saya akan bukakan ya Bu Linda ya untuk PowerPoint-nya ya. Terima Oke. kasih. Yang ini bukan Bu Linda? Iya, betul Pak. Betul. Oke, baik. Untuk waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bu Linda. Teman-teman yang lain boleh melihat presentasi yang disampaikan oleh kelompok 1 ya. Silakan Ibu Linda. Terima kasih Pak Gunawan. Baik teman-teman, saya akan coba mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu mendesain kerangka pembelajaran sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, apa hal positif yang telah Anda pelajari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara yang juga Anda lihat pada budaya di daerah Anda? Yang pertama dari hasil diskusi kami yaitu merancang program penguatan pendidikan karakter di dalam maupun di luar kelas. 2. Melaksanakan atau menerapkan program penguatan pendidikan karakter di dalam maupun di luar kelas. Yang ketiga, mengevaluasi program penguatan pendidikan karakter di dalam maupun di luar kelas. Ya, begitu Pak Gun. Kita lanjut lagi. Ini juga merupakan hasil kesepakatan dari kelompok kami. Satu hal yang kami sepakati sebagai hal positif dari pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah nilai kemandirian. Yang pertama, pendidik dan tenaga pendidikan memberikan keteladanan dan pembiasaan baik dalam berliterasi yang terjadwal maupun yang spontanitas. 2. Peserta didik dapat menumbuhkan karakter kemandirian. 3. Peserta didik dalam bersaing serta menjawab tantangan zaman. Terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok kami. Saya kembalikan kepada Pak Gunawan kembali. Baik, terima kasih Bu Linda. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk kelompoknya Bu Linda ya untuk presentasinya yang luar biasa. Baik, kita akan masuk ke sesi tanggapan nih. Yang memberikan tanggapan dari kelompok 1 siapa Pak Gusnanta ya, Pak Gusnanta. Ya, silakan Pak Gusnanta. Ya, terima kasih. Wah, saya salut dengan hasil kelompoknya Bu Linda nih, luar biasa nih tentang hasil diskusinya. Saya sangat setuju Pak dengan apa yang disampaikan oleh Bu Linda tadi tentang desain pembelajaran yang berpihak pada KHD, di mana di situ ada bagaimana merancang pengelolaan PPK, bagaimana melaksanakan, dan juga bagaimana nanti dievaluasi tentang keterlaksanaannya. Satu hal yang sangat tertarik Bapak, di situ ada kemandirian Pak. Wah, ini memang kita dalam pembelajaran memang harus membawa siswa mandiri supaya mereka punya karakter dan siap ke depan dengan zamannya anak itu, jadi mereka menjadi anak yang mampu bersaing di dunianya Pak. Itu Pak. Mantap responnya ya. Saya pikir kita semua setuju ya dengan tanggapan dari kelompok 2 tentang presentasi yang dilakukan oleh kelompok 1. Baik, kita akan buka sesi tanya jawab nih Bapak Ibu untuk presentasi yang sudah disampaikan oleh Ibu Linda. Jadi Bapak Ibu yang ada pertanyaan, monggo silakan saya berikan kesempatan. Saya Pak. Iya, silakan Bu Gustiani. Jadi nilai kemandirian lokal itu berpengaruh terhadap nilai budaya setiap nilai, jadi budaya itu punya nama lokal masing-masing gitu ya Pak ya. Oke, berarti dikaitkan dengan budaya lokal ya Bu Gustiani ya. Ya. Oke, silakan untuk penjawab dari kelompok 1 Bu Dede ya. Bu Dede jadi penjawab ya. Silakan Bu Dede. Halo. Terima kasih Pak Gunawan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dari pertanyaan Bu Rustiani ya tadi ya benar. Jadi begitu Bu Rustiani bahwa nilai kemandirian itu sangat penting untuk ditanamkan sejak dini agar peserta didik memiliki karakter yang baik. Apalagi kalau itu dikaitkan dengan nilai-nilai budaya lokal yang ada di daerah masing-masing. Demikian Bu Rustiani. Terima kasih. Terima kasih. Baik.
Luar biasa ya, diskusi kita ini asik banget ya kalau namanya diskusi ya Bapak Ibu ya. Kita sharing gitu ya pengalaman yang ada, apa yang sudah diterapkan di sekolah masing-masing. Nggak kerasa waktunya udah selesai nih ya Bapak Ibu ya untuk sesi presentasi. Terima kasih buat kelompok 1, kelompok 2 juga yang sudah lakukan presentasi dengan sangat baik. Terima kasih buat penanggap, penanya untuk diskusi kita sangat baik sekali nih Bapak Ibu ya. Nah, baik Bapak Ibu, kita kasih applause dulu dong untuk kita semua sebagai apresiasi buat kita semua yang sudah luar biasa hari ini di sesi koordinasi untuk presentasi kelompoknya ya Bapak Ibu. Nah, kita akan sebelum kita tutup kegiatan koordinasi ini, kita ada beberapa hal yang mau kita rangkum nih, kita mau kita simpulkan dengan sesi ketiga yaitu sesi benang merah. Nah, sesi benang merah ini saya sudah masukkan ke dalam Padlet Bapak Ibu dan akan saya kirimkan ke chat ya Bapak Ibu ya. Silakan di linknya itu boleh dibuka di link di ini di Google Meet. Nah, sesi benang merah ini nanti akan ada 2 pertanyaan Bapak Ibu. Pertanyaan yang pertama itu adalah apa nih hal-hal positif yang dari pemikiran KHD yang bisa dilihat dari budaya daerah masing-masing, gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang bisa dilihat dari presentasi yang sudah disampaikan oleh teman-teman semua. Dan yang kedua itu adalah apa sih hal positif dari pemikiran KHD yang sudah disepakati di masing-masing kelompok untuk bisa diterapkan di kelas atau di sekolah masing-masing, gitu ya Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu dicek atau dijawab untuk ininya, untuk Padletnya. Sudah, Pak. Sudah ya Bapak Ibu ya, baik. Kalau sudah, saya coba untuk share screen di sini supaya kita bisa melihat bagaimana jawaban dari teman-teman semua ya. Oke, bentar ya Bapak Ibu. Oke, sudah muncul Bapak Ibu? Proses Pak, Lagi sudah. proses ya. Oke, jadi ini Bapak Ibu, ini ada beberapa tanggapan dari Bu Dede ya, misalkan ada budaya saprahan gitu ya. Jadi itu termasuk kolaborasi atau hal-hal positif yang bisa diambil dari KHD. Kemudian ada gotong royong juga yang akan disepakati untuk diterapkan ya. Ini semua udah pada ngisi semua. Terima kasih Bapak Ibu karena sudah mengisi. Semoga apa yang kita pelajari hari ini benar-benar bisa bermanfaat bagi kita semua dan benar-benar bisa kita lakukan di sekolah masing-masing ya Bapak Ibu ya. Baik. Berikutnya Bapak Ibu, kita sudah berada di akhir dari kegiatan pertemuan kita di sesi kedua kolaborasi ini. Nah, saya mau ingatin ke Bapak Ibu untuk agenda berikutnya yang harus dilakukan, yaitu Bapak Ibu akan masuk ke tahap belajar refleksi terbimbing di LMS. Ya Bapak Ibu ya, di refleksi terbimbing di LMS. Jadi setelah sesi kolaborasi, itu ada sesi refleksi terbimbing. Nah, apa yang akan Bapak Ibu lakukan di refleksi terbimbing? Bapak Ibu di refleksi terbimbing itu akan ada beberapa pertanyaan yang harus Bapak Ibu jawab. Ya Bapak Ibu ya, di sini ada 4 pertanyaan. Nah, cara menjawabnya Bapak Ibu tinggal mengetikkan di sini title-nya apa dan silakan lanjutkan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Nah, nanti setelah teman-teman itu melakukan postingannya, kita teman-teman lain boleh memberikan respon, umpan balik, feedback, atau komentar apapun yang membangun dari postingan dari teman-teman kita. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi ini harus dilakukan di LMS Bapak Ibu supaya ada tanda centangnya. Oke Bapak Ibu, untuk sesi berikutnya atau tahap berikutnya, apakah jelas? Jelas, Pak. Jelas, baik. Baiklah Bapak Ibu, kita sudah selesai untuk sesi koordinasi ini. Nggak kerasa banget, 2 jam sudah berlalu. Nah sebelum kita berpisah satu dengan lainnya, kita boleh ya foto dulu ya Bapak Ibu ya, foto sesi bersama kita dulu. Sebagai kenang-kenangan kita untuk modul 1.1 di sesi koordinasi ya Bapak Ibu ya. Boleh open cam-nya dulu sebentar sesi kita Bapak Ibu. Sebelum saya tutup untuk kegiatan kita, saya ingin memberikan suatu closing statement di mana transformasi sekolah, oke Bapak Ibu, transformasi sekolah atau transformasi pendidikan di tempat kita dan tercapainya hasil belajar maksimum atau maksimal itu bisa terjadi jikalau kita mau berubah. Dari siapa? Mulai dari mana? Dari diri kita. Dari diri saya
dari diri Bapak Ibu semua dan dari kita semua, sehingga perubahan pendidikan bisa tercapai. Aktifnya dalam sesi ini, maka kita akhiri pertemuan ini. Sebelum kita berpisah satu dengan lainnya, kita akan berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, saya persilakan. Berdoa selesai. Terima kasih Bapak Ibu. Salam bahagia buat kita semua. Sehat selalu dan sampai ketemu di sesi-sesi berikutnya.